TV. Ya, balik lagi nih kita malam Jumat bersama. Ya, malam Jumat bener. Aku siapa? Dia lupa diri. Enggak dong. Pasti aku bakal inget diriku sendiri. Nama aku Lela. Dan aku Yasmin. Kali ini kita nemenin kalian lagi bersama. Tapi kayaknya agak kurang deh kalau misalnya kita nggak lepas masker dulu. Iya, kita lepas masker dulu Ya. sih. Aduh, kita lagi di teras rumah orang nih. Iya, kita lagi di teras rumah orang. Sebenarnya kita mau mencok, cuman karena kita lagi ini Podcast. Iya, jadi kita nggak bisa mencok bareng gitu kan. Di teras rumah biasa kita sambil di sawah juga nggak sih? Banyak banget ya tempat kita. Lebih hari asik sih kalau misalkan kita di sawah-sawah sambil mencok. Oh, iya. Ayo cobain nanti ya. Iya. Kapan-kapan. ini. Emang mau di sawah mana? Gak tahu. Ada di itu loh, di dekat Bendungan Lempake tuh banyak banget sawah. Aku tahu. Itu lagi beneran. ramai banget di Busam. Itu jadi tempat wisata loh. Nanti kita ke situ ya. Iya, kita fokus horor dulu malam ini. Jangan mikir Ini wisata ada dulu. salam-salam dulu nggak? Oh iya, ada salam-salam. Kamu buat siapa deh? Kamu dulu deh. Kalau Kamu dari siapa aku tuh? sih nggak. Ada ke temenku yang hari ini balik ke Berau. Dia tadi pagi tuh pamit ke aku. Winda ya? Bukan, Oh. sepupuku. Aku kira Udah Winda. nebak-nebak aja lur. Udah soalnya kan Winda anak Berau. Iya, dia dari Samarinda pamit ke Berau tadi pagi, ngechat aku tiba-tiba aku kaget. Aduh. Hati-hati, safe flight, safe tes. Aku cuma menitip salam buat teman-teman magang Kompas TV yang hari ini interview. Semangat. Apapun hasilnya nanti itu Yang pilihan terbaik lah. buat kalian ya. Kalau Oke. nggak keterima jangan sedih karena masih banyak. Jalan menuju Roma. Nah, Bener banget tuh. Terus kita hari ini mau ngebahas apa sih, Le? Malam ini ada topik yang sangat menarik nih, Cia. Tapi emang Topik kita dia tuh old but gold gitu loh tema kita malam ini. Jadi kayak Old but gold. Old tema kita but malam gold itu iya, apa? kayak tua tapi emas gitu lah. Jadi kayak Di translate aja itu, tapi emas. ya itu gini. Jadi malam ini tema podcast kita adalah pembunuhan berantai yang viral pada masanya. Nah, jadi teman-teman pasti kayak penasaran kan, pembunuhan berantai apaan tuh? Jadi nanti kita bakal ngasih tahu pembunuhan berantai itu apa sih. Pasti itu nggak asing lagi sih ya, Iya. pasti di telinga sahabat-sahabat Kompas. Sebelum kita bahas yang horor-horor, Kayaknya kurang pas nih kalau kita bahasnya tuh di teras rumah. Ayo kita Gimana pindah. kita ke hutan aja? ayo kita hutan. Ayo kita pergi. Nggak usah. Oh, apa? Kita nggak usah pergi. Kita Jadi, cukup. Oh, langsung. Tiba-tiba kita udah di hutan. Jadi kita Serem udah di banget. hutan. Ini gelap tahu nggak sih? Enggak, ini terang kok. Nanti aku bawa lampu lentera nih. Kemanapun kita pergi, meja kaca selalu kita bawa. Oh, iya. Jadi Jadi ini. kayak di tengah hutan kita tetap bawa meja kaca. Apapun yang terjadi ya. Oke, jadi aku mau mulai dulu ya. Pembunuhan berantai itu apa sih? Pembunuhan berantai itu pelakunya itu kalau misalkan kayak korbannya selalu beruntun gitu loh. Oh, dia tuh ngebunuhnya nggak cuma sekali. Iya, nggak cuma sekali. Jadi kayak ada beberapa korban yang beruntun gitu. Untuk kasus-kasus sendiri banyak ya kayaknya. Iya, kalau kasus sendiri kalau di Indonesia aku kurang tahu. Cuman kalau di luar negeri tuh banyak banget. Kayak sekilas itu kayak ada Ted Bundy. Terus Itu kayak terkenal banget sih Ted Bundy, iya, bener banget. yang Woods itu Hotel Cecilia. Itu sebenarnya Iya benar, banyak Hotel banget. Cecilia ada juga. Iya kan? Yang sampai dibikin film dokumenter sama Netflix sebenarnya kayak. Terkenal banget nggak sih? Dan banyak banget emang yang kayak kasus-kasusnya tuh yang luar biasa banget, yang kayak di pikiran orang tuh nggak bakal sejahat itu gitu. Iya. Apa bisa sih ada manusia sejahat itu? Terus gitu. kayak muka-muka mereka tuh seperti kayak muka-muka orang Iya, pada umumnya gitu nggak sih? iya, Kayak muka orang baik, orang biasa yang, gitu loh. Tapi pada saat kita kayak, lah seriusan dia pembunuh berantai? Aduh, tetangga sekitar pasti kaget. Iya. Apalagi CCTV yang CCTV berjalan, itu tuh pasti bakal kaget banget sih. Iya benar banget. Terus kita bakal nge-review, Nah, kita bakal ngebahas ngebahas soal siapa-siapa aja sih yang pembunuh berantai yang terkenal banget. Ini kita lansir dari IDN Times. bener banget tuh. Tuh yang pertama. Itu nomor 1 banget sih, Ted Bundy yang Ted tadi Bundy. udah disebutin. Iya, Ted Bundy ini terkenal banget ya, soalnya dia tuh pintar. Bahkan setahu aku dia tuh S2-nya psikologi. Seriusan? S2 apa S3-nya itu psikologi. Terus yang kayak emang keilmuannya tuh kesana gitu loh. Terus dia juga pintar hukum. Pokoknya orangnya pintar banget. Dan gak nyangka deh kalau misalnya sampai dia tuh ngelakuin sebuah pembunuhan yang kayak gitu istilahnya. Aduh, Mungkin bisa. mukanya tapi biasa aja ya. Jadi kalau teman-teman penasaran Iya. bisa searching di Google Ted Bundy. Ya, Ted Bundy ini membunuh total 30 wanita. Waduh, banyak banget. Dan sebelum dieksekusi, dia tuh kan akhirnya dihukum mati. Iya, benar. Karena kan dia ngebunuh sampai 30 wanita gitu loh. Dan yang aku tahu kasusnya Ted Bundy itu dia ngebunuhnya gak cuma dibunuh gitu aja.
tapi ada yang mohon maaf diperkosa dulu, terus ada yang kayak ada yang dipatahin kakinya sebelum mati. Aku sempet nonton dokumenternya soalnya kayak ada foto korban yang kakinya tuh biru, yang tangannya tuh bekas keikat gitu. Ted Bundy itu serem banget sih, terus dia kayak korbannya itu ditinggal kadang tuh di semak-semak kayak gitu loh. Ya Allah. Sumpah yang kayak sejahat itu, dan rata-rata korbannya tuh perempuan. Aduh. Jadi yang kayak mungkin karena dia tuh ganteng dan orang di mana sih, di Amerika ya kalau Amerika. di Amerika apa di Bener. Inggris? Amerika. Nah di Amerika tuh si Ted Bundy ini kayak apa ya? Orang-orang di sana kayak ngelihat Ted Bundy ini kan ganteng, mereka malah nggak percaya kalau Ted Bundy itu ngelakuin hal kayak gitu. Apakah ini yang dinamakan the power of good looking? Iya, beauty privilege ya kayaknya. Aduh, gak bisa karena deh kalau kayak gitu. Jadi kayak banyak perempuan Ada nih yang di belakang kontra layar. dan bilang, iya banyak perempuan yang kontra dan bilang kalau misalnya Ted Bundy itu bukan pembunuh gitu. Iya, jadi dia tuh selain membunuh, menculik, dia juga ini mencuri. Jadi kayak barang-barang harta berharga si korban tuh diambil gitu. Wadaw, agak riwah ya di belakang pun. 30 korban. Iya. 30 korbannya itu sebenarnya totalnya mati semua, meninggal semua ya. Terus tuh yang sisa sebenarnya tuh harusnya lebih sebenarnya karena tuh ada yang luka-luka. Iya, karena ada juga yang nggak ditemukan. Ini kan dia cuma ngakunya 30 orang. Kita kan nggak tahu di luar pengakuannya tuh ada berapa orang gitu kan. Terus di tahun 89 akhirnya dia dieksekusi mati di kursi listrik kalau nggak salah. Jadi dia disetrum-setrum gitu ya? Enggak. Jadi dia duduk di kursi terus diikat baru kayak disetrum sampai mati. Ya tadi kan aku bilang disetrum-setrum gitu ya. Ya aku pikir disetrumnya kayak enggak gitu. Kan duduk di kursi terus disetrum-setrum gitu. Iya kayak gitu. Terus sebelum dia mati dia juga bilang ini menurut pengakuannya dia ya, dia tuh punya indikasi kayak mau membunuh orang itu karena pas masa kecilnya dia kayak suka baca komik porno yang pornonya itu porno kekerasan. Makanya dia bilang buat orang-orang di luar sana mungkin hati-hati katanya kalau misalnya dalam membaca komik atau apa gitu kan. Aduh, serem banget. Oke, kita lanjut ke pelaku selanjutnya, tapi bukan Ted Bundy, kita beralih ke orang lain ya. Ada yang namanya Andrei Chikatilo. Wow. Aku baru dengar nih. Namanya cukup asing sih ya kalau misalkan di pembunuhan berantai gitu. Dia itu terkenal di bawah tahun 2000-an sih. Kayak ini dia di sini 1978 sampai 1990. Dia terkenal banget sih di masa-masa itu. Jadi dia itu sama kurang lebih seperti Ted Bundy. Jadi dia itu melakukan pelecehan seksual, pembunuhan, terus mutilasi kepada korbannya. Tapi bedanya di sini dia tuh ada 50 wanita muda yang menjadi korbannya. Tadi 30 sekarang. Tadi 30. Tapi 30 yang tadi kan itu yang ketahuan aja. Yang nggak ketahuan kan nggak tahu gitu kan ya. 50 ini dia bunuh dengan menusuk dan menyayat mereka menggunakan pisau. Wow. Kayak di itu nggak sih dikulitin? Iya, gitu disayat-sayat gitu kan. Aduh, serem banget tuh. Terus ini sesuai dengan namanya dia berasal dari Rusia. Oh, jadi Chikatilo itu tuh kan bahasa Rusia gitu ya? Agak marga gitu. kesana gitu kan. Bedanya kalau Ted Bundy tadi dijatuhi hukuman 1980-an ya. Kalau apa sih Chikatilo ini dijatuhi hukuman tahun 1994. Dia dihukum mati juga sih, dieksekusi mati sih. Kesian banget sih. Terus yang paling bikin gimana ya, bikin kaget banget itu dia bilang dia nggak bisa orgasme kalau misalnya dia nggak bunuh orang. Itu kayak wow, fetish lo parah banget men, yang kayak iya benar banget. Sumpah. Dia termasuk gangguan psikologis ya. Iya, itu gitu. udah masuk gangguan sih kalau aku bilang. Kalau misalnya dia masih menyakiti itu kan masih bisa lah, masih kayak masuknya ke itu nggak sih? Psikopat gitu ya? BDSM. Oh, BDSM. Iya, masuknya ke sana kan, yang masokis sama yang itu, yang suka nyakitin orang itu. Oh iya, tapi dia tuh kayak mendapat kesenangannya gitu kan ya? Itu kan masih mending ya, itu masih kayak belum masuk gangguan yang gangguan banget yang harus ditangani. Tapi kalau misalnya udah sampai ngebunuh orang, ini kan membahayakan nyawa. Iya, dan istilahnya benar. kayak ya gitu deh, mengancam kehidupan orang gitu nah. Aduh. Ya Terus kan? ada juga, kita lanjut. Ada juga namanya Jeffrey Dahmer. Waduh, dia dikenal sebagai kanibal Milwaukee. Kanibal Milwaukee. Kanibal berarti makan manusia dong? Iya dong. Terus dia membunuh 17 pria dalam periode 14 tahun. Waduh. Dia ada periodenya tapi ya. Bedanya tapi bedanya dia di sini pria sasarannya. Kalau yang dua pelaku sebelumnya kan itu wanita ya, gitu, benar, sama anak-anak.
Di sini Dahmer itu nggak cuma bunuh mereka juga dia juga memperkosa, memotong-motong dan bahkan memakan korbannya. Wow, ini iya terus tuh di sini juga dijelasin di IDN Times kalau misalkan dia tuh ngebor kepala korbannya. Kayak kepala dibor tuh kayak aduh. Kita lihat papan dibor aja udah kayak aduh parah banget, apalagi kepala dibor, darah pasti muncrat banget kan. Terus di sini dia bilang dia ngebor dan nafsu makan sudah orang belakang gitu. Dan di sini dia ngebor kepalanya itu biar dijadiin budak seks tanpa yang tidak memiliki pikiran. Kayak aduh, serem banget. Dia Allahu Akbar apa itu? Takut. Jangan dibunuh. Kaget. Jangan, ada babi hutan. Oh iya, kita kan lagi di hutan. Takut. Jadi selama persidangan si Dahmer ini ngaku kalau misalkan dia tuh ngebor kepala korbannya. Abis itu dia ternyata dipukulin sampai mati di penjara tahun 94. Kalau menurutmu itu gimana lah? Karena aku di out of context dulu ya kan. Iya. Menurut gimana sih tentang kan banyak tuh yang dia tuh masuk penjara karena dia tuh jahat atau karena kejahatannya dia malah dipukulin sama orang di penjara juga. Aku lupa siapa ya, itu di Indonesia juga ada kasus. Kalau aku menanggapanku, sepemahamanku, aku pernah kayak dengar berita gini loh, apa yang kamu lakukan di luar itu pasti bakal itu loh jadi bumerang kamu sendiri. Jadi gini, aku pernah baca di salah satu artikel gitu kan, dia tuh kayak jelasin kasta-kasta kejahatan tertinggi di suatu penjara itu bukan korupsi, bukan apa gitu, tapi intinya dia tuh kalau misalkan sudah ada pencabulan, pembunuhan, nah itu kasta-kasta kejahatan yang paling tertinggi karena kayak itu aku ke orang lain yang secara langsung yang ada traumanya kali kayak ya. kita kalau sahabat Kompas nonton itu Miracle in Cell Number 7 di situ kan kayak dijelasin gitu ya kalau misalkan kayak kasta tertinggi kejahatan di penjara itu ya kalau kamu membunuh anak kecil, kalau kamu itu ngelecehin anak kecil. Nah itu kasta tertinggi banget, makanya nggak jarang ada kasus korban di mana tuh ya pelaku itu meninggal di penjara gara-gara dikebukin sama teman-teman satu sel tahanannya gitu. Itu sih yang aku dapat dari itu moral film. story banget nggak sih yang kayak Iya memang benar banget itu. karena dia di luar itu nggak ada moral yang kayak gitu kan. Iya. Jadi orang di penjara yang kayak apaan sih lu? Iya, gitu kan, bener nggak banget. jelas lu, gitu. Kayak kasus korupsi apa segala macam tuh itu masih dalam beberapa di bawah Tapi gitu mohon loh. maaf nih Mbak, koruptor biasanya penjaranya nggak gabung. Aduh, koruptor itu mah penjara kelas elit. beda Mbak. Jadi dia nggak bakal dipukulin. Iya sih, mau bener dipukulin banget. juga kagak bisa. Kayak aduh mainnya backingannya banyak. Iya. Aduh maaf ya Pak, nanti saya kena Makin mau undang-undang ITE dimakmurin lagi, nih. mau Maaf. dibikin as. Oh iya, orang kena UTE Iya. nanti di take Nanti down. kita di take Mohon down, maaf. jangan Udah kita dong. lanjut aja Iya, deh jangan ya. lari ke politik lah itu. Oh iya, direvisi ya? Iya emang Oke. harus direvisi sih kalau aku bilang ya. udah nanti keterusan ngomongin UITE. Aduh, jangan Siap-siap. dong, takut. Siap-siap. Aku Aduh, siap-siap. siap-siap kayak gini. Pak, mohon maaf Pak, saya takut undang-undang Simulasi ITE. kayak gini. Oke lah, waduh, ada lagi yang pelaku keempat nih, namanya Albert Fish. Jadi dia Albert Fish ini Dinyatakan bersalah karena memperkosa, membunuh, dan melakukan aksi kanibal terhadap tiga anak di awal 1900-an. Jadi kayak kita belum lahir, beliau ini udah hidup dan melakukan hal-hal dan yang katanya dia udah membunuh terkeji. 100 anak. Waduh. Ini serem banget gak sih yang kayak kayak gimana ya? Terus tuh yang paling parah banget, ini pelakunya nih ngirimin surat gitu loh ke salah satu Orang ibu tuanya. korban, orang tuanya. Dia tuh kayak mendeskripsikan lebih jelas kalau dia tuh mencekik anaknya, membunuh anaknya, terus kayak menyiksa anaknya. Tuh dideskripsikan secara jelas melalui tulisan surat. Kayak serem Merinding banget. banget gak sih? Kayak orang tuanya tuh udah kayak udah sedih Panik, nih, kayak udah nyari panik anakku anak, kemana, gitu. tiba-tiba dapat surat yang kayak aku ngebunuh anakmu secara kayak gini lah, aku mencekik dia sampai dia mati sesak napas, yang kayak Kayak mainkan dulu. pasti orang tua tuh punya rasa aduh anakku gitu kan ya, serem Sumpah banget ini sih. kalau dari fotonya kelihatannya tuh masih tua, masih tua, Sudah tua, memang benar sudah tua. Dan Tapi enggak, sumpah tapi ini di serem IDN Times ini dia kurang kurang dijelaskan. Ini pelakunya dihukum mati atau gimana gitu. Terus yang dia bilang dia memakan potongan tubuh anak itu selama 9 hari. Oh, jadi kayak stok daging gitu ya? 9 hari, aduh serem banget.
Aduh, nggak nafsu Kalau makan sudah orang Kalau belakang. aku dipotong berapa Maaf. hari kayaknya cukup sebulan deh. Jadi di belakang kita nih teman-teman di Lagi hutan pada ngerujak. lagi pada piknik kok malam Jumat. Heran ya. Piknik ke malam Jumat. Terus ada lagi John Wayne Gacy. Aku jarang tahu ini John Wayne Gacy ini dia bilang sebagai badut pembunuh. Aku teringat film itu nggak sih? IT. Film itu sumpah aku takut banget. Sumpah. Yang dia tuh kayak makan anak kecil Iya. palanya itu. Nah, aku sampai kayak Aku paling anu tuh yang dia manggil adiknya si itu loh. Iya, Yang dia panggil dari yang tokoh selokan. utama tuh. Dia tuh kan Sumpah. kayak hai, namanya juga anak kecil ya. Iya. Apalagi posisinya itu perahu kertasnya kan mau jatuh ke situ, malah diterekam. Sumpah ya. Jadi itu serem banget dan kutukannya tuh berlangsung kan sampai IT2. Iya, sampai terus tuh mereka ngelawan sih. Iya, Aduh, maaf iya. ya spoiler Tapi- bagi yang belum nonton sih. Wadah, kayaknya kalian harus nonton sih IT. Nah, jadi gimana nih si badut pembunuh ini? Jadi si badut pembunuh itu nggak tahu dia kayaknya sukanya sama ini loh, laki-laki. Ya, jadi dia tuh kayak membunuh 33 remaja laki-laki. Jadi dia tuh memperkosa. Nah, jadi kalau laki-laki itu bukan diperkosa ya, teman-teman. Jadi disodomi. Oh iya benar. Iya, benar. jadi dia tuh menyodomi anak laki-laki yang remajanya, jadi 33 orang total korbannya. Dia melakukan hal-hal tidak terpuji seperti ini selama 6 tahun. Terus katanya si Gacy ini memikat mereka ke rumahnya dulu, terus dia ngebunuh si remaja-remaja laki-laki ini dengan cara dicekik, terus dikubur di rumahnya. Waduh, serem banget tuh. Tapi hal-hal yang dia lakukan itu dipertanggungjawabkan kok, dieksekusi mati nih tahun 1994. Ya emang harus mati. Jadi Oke, tahun emang jadi tahun eksekusinya dia ini sama kayak tahunnya ini Yang tadi yang nomor pelaku 2. nomor 2. Terus ada juga pelaku selanjutnya Joachim Kroll. Wow, namanya susah banget nih. Apa aku yang nggak bisa? Aku tak bisa bahasa Inggris. Joachim Kroll. Ini kayaknya emang nama-nama orang Jerman deh. Oh, iya, Karena dia iya. emang dari Jerman nih. Iya, Dia bilang dia benar. membunuh setidaknya 14 orang. Waduh. Aduh. Dia tuh membunuh di antara tahun 1955 sampai 1976. Berapa tahun coba? 21 tahun dia nggak ketangkep dong yang Kayak hebat banget gak sih, ya Allah. Sumpah. Nggak apa-apa ya, namanya juga sepandai-pandainya kamu menyembunyikan bangkai, suatu saat pasti akan kecium juga kan ya. Nah, dan terus katanya si Kroll ini dia mencekik korbannya dengan tangan kosong. Terus si Kroll bakal berhubungan seks dengan mayatnya lalu memotong mereka untuk dimakan. Gitu. Lagi-lagi kayak gitu ya, maksudku yang kayak setelah kayak kenapa sih gitu loh, ada banyak hal yang bisa kalian buat di muka bumi ini, tapi kenapa harus membunuh orang, Aduh. terus dimutilasi sampai akhirnya dimakan, kayak Kanibalisme banget sih, ya Allah. Enggak. Serem. Pokoknya di ini ya Allah, anak umur 4 tahun loh salah satu korbannya. Jadi di situ anak umur 4 tahun, ya Allah Kak, teman-teman bisa bayangin anak umur 4 tahun itu masih gemes-gemesnya, masih kayak masih baru belajar. masih belajar, banyak nge-explore baru segala belajar, macam, iya. terus kayak dibunuh. Aku Sumpah, sampai tega kayak banget. aduh nggak kuat deh. Kenapa Habis sih itu jahat banget di pelaku terakhir. Yang terakhir ada Richard Ramirez. Oke, tapi bedanya di sini dia tahun 1980-an. Dia meneror seluruh lingkungan yang berada di Los Angeles, LA. Iya, Bahasa LA. keren sih LA gitu. LA. Terus tuh dia dijulukin sebagai penguntit malam. Dia masuk, aduh dia nih nggak sopan masalahnya ya. Dia masuk ke rumah korban, diam-diam, kayak diikutin gitu loh korbannya. Iya. Aduh parah banget. Usia korbannya ini nih wanita, usianya tuh sekitar 20-an sampai 70-an, dan korban ini wanita. Nah di situ dia, beraksi pakai pistol, pisau, parang. Di luar negeri ada namanya parang kah? Mungkin bukan parang kali ya. Apa? Badik. Iya mungkin, lebih ke badik. Oh, badik tuh yang kecil gitu ya? Ya, kayak, Oh, yang suka gitu. gitu, tiba-tiba mati. Jadi dia tuh nggak pernah tolong yo. Yang lagi camping, piknik di belakang, nggak usah ikut-ikut kita di sini. Jadi dia tuh merasa tuh nggak salah gitu loh. Dia selalu ngungkapin kayak aku tuh nggak salah. Ya. Aku tuh bener kok ngelakuin ini. Kayak aduh akal sehatnya udah hilang. Mungkin sih. dia apa sih yang kayak ngerasa di kepala itu tuh semua
karena itu yang nyuruh kepalanya, jadi dia kayak ngerasa itu pembenaran. Iya, jadi kayak Iya sih, nyari itu loh, pembelaan. Kalau kita kan denial kan, aduh aku udah salah banget, aduh Iya, kau benar-benar. denial kayak gitu. Enggak, itu udah melakukan penyangkalan ya, namanya denial yang tadi itu ya. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih, kita kan tadi udah bahas tuh 7 pelaku dari luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri nih, kamu tahu nggak kasusnya dulu tuh Sumanto sama Rian? Ingat nggak? Aku taunya Sumanto. Kalau Yang bukan Sumanto, Bali itu nggak iya sih? kalau Sumanto kenapa beliau, tapi sudah insaf ya sekarang ya. Jadi kenapa Sumanto itu bisa jadi kanibal? Katanya dulu tuh dia tuh jarang banget namanya makan daging. Nah jadi pada saat ada orang yang baru dikuburkan gitu, dia pasti bakal gali kuburannya gitu loh. Terus tuh bakal dimakan tuh daging-daging ini gitu. Terus aku juga ada itu apa sih namanya? Rian. Dulu kalau misalnya teman-teman tahu namanya tuh Rian, dia tuh pembunuh berantai. Tapi nggak tahu mungkin udah dieksekusi mati kayaknya sekarang ya. Dia tuh kayak gitu juga, bunuh-bunuh terus tuh dipotong-potong badan korbannya gitu. Itu sungguh kayak aduh luar biasa serem sih. Ada juga yang kasusnya orang Indo itu Yang Reinhardt itu. Dia motong-motong korban nggak sih itu? Enggak. Dia Yang cuma Reinhardt Sinaga kayak nyabulin itu, aja ya. Kita boleh nyebut nama nggak sih? Boleh, Udah kan kesebut. udah rahasia Iya, iya. publik itu. Itu kan kayak Reinhardt Sinaga itu dia bukan pembunuh, cuman apa yang dia buat nggak terpuji lah istilahnya, karena dia melakukan sodomi ke orang, ke laki-laki saat orang itu tuh habis dibius. Iya, jadi Dan- itu kondisinya nggak sadar kan Iya. ya korbannya gitu. Dan korban itu sebenarnya nggak tahu kalau mereka habis kayak disodomi gitu. Jadi kayak bangun-bangun sadar aku di mana kayak gitu. Tapi dia nggak tahu sebenarnya. Serem banget sih kayak Iya. gitu. Dan itu tuh rapi banget loh. Dia tuh udah berapa tahun gitu. Iya, baru ngelakuin ketahuan gitu. Jadi kayak ini kita itu ya terlepas dari pendidikan ataupun apa segala macam. Jadi tuh emang bukannya aku sendiri membenarkan tentang religiulitas itu ya, apa namanya? Religius. Iya, religius. Religius. Apa yang di belakang Ya, kita ketawa lah, ya. terus? Aku gugup nih. Religiusitas. Ya, jadi bukannya aku mau mengutamakan kayak Tuhan itu selalu gitu. Ya memang benar. Kalau kamu imanmu kendur ya udah gitu lah, lepas gitu loh. Dan itu termasuk ini loh, kayak akal sehatmu. Ya. Gitu. Kalau yang kayak gini, makanya kan banyak tuh yang kadang mencemooh nih, dia loh kan contohnya nih kayak kasusnya Reinhardt gitu kan, dia tuh bilang kayak itu loh S3 tapi kok kelakuannya kayak orang di sekolah. Nah itu tuh sayang banget kalau misalkan masyarakat pada berpendapat seperti itu, karena aku sendiri kemarin pada saat berita lagi viral-viralnya, tetanggaku tuh kayak ceritain gitu, dia loh sampai S3 Iya. apa kelakuannya kayak orang di sekolah kayak gitu. Itu kan bener kan, nggak menjamin kalau pendidikanmu tinggi kamu bakal bisa nahan hawa nafsu. Nah gitu. Ya padahal nggak ada kaitannya. Iya, padahal tuh kayak nggak ada korelasinya Kalau banget. misalnya kita tarik mundur juga Ted Bundy orang pintar gitu Iya, kan. Dia Ted Bundy tuh mempelajari masuk banyak psikologi hal. gitu Iya. kan ibaratnya kan. Gitu. Maksudnya Sumpah kayak- itu tuh kayak masyarakat itu berpendapat Stigmanya stigmanya mereka. kayak, nah jadi tuh, nah ini sudah pentingnya edukasi Iya. kepada masyarakat. Bahwa kadang masyarakat tuh beranggapan kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi tuh, banyak aja tuh kasusnya orang sekolah tinggi malah ujungnya nggak ada moralnya lah, apanya lah. Contohnya tuh kayak koruptor, bawa koruptor lagi. Pokoknya aku ujung-ujung politik lagi. Aduh, sudahlah kalau Tapi orang Indo iya, mah. maksudku emang gitu loh. Kita nggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang Iya aja benar. gitu kan. Jadi kayak harus beberapa lah. Dan kalau kita mengacu pada Abraham Maslow itu kan teorinya yang teori Iya. piramida itu, dia kan bahwa Hierarki. itu misalnya dia tuh fisiologisnya udah terpenuhi, dia pengen rasa aman. Iya. Terus rasa aman udah terpenuhi, dia pengen rasa sayang. sayang. Terus habis rasa sayang dia pengen pengakuan orang lain. Terus Baru yang dia bisa puncaknya sampai itu ke aktualisasi diri. Nah, di sini maksudku tuh kita ngelihat di situ Reinhardt ini kan orangnya pintar, terus Iya. orang tuanya juga kaya, dan dia tuh kayak fisiologisnya terpenuhi gitu loh, kayak rasa amannya juga harusnya udah Bener terpenuhi. banget. Tapi meskipun udah kayak gitu, kayak dia udah sampai pintar S berapa sih? S3 dia dia sudah pintar ngomong. S3 itu, tapi masih ngelakuin hal itu kan nggak ada kayak istilahnya kepribadian itu berbeda sama kemampuan dia intelektualnya dia gitu. betul. Kalau aku bilang gitu sih, kayak tingkah laku iya karena apa yang terjadi sama dia di masa lalu. Bener. Bukan karena intelektualnya nih dia kayak IQ-nya bagus gitu kan, tapi ya balik lagi apakah dia ada trauma di masa lalu sampai dia akhirnya jadi seseorang yang kayak gitu. Iya benar. Biasa kayak gitu tuh trauma masa lalu sih, masa kecil. Jadi kayak benar. belum sembuh gitu kan.
Nah tapi dia tuh kayak denial, kayak enggak udah biasa aja. Tapi secara langsung itu alam bawah sadarnya main, terus tuh kayak bakal ngaruh ke masa yang akan datang, dan itu benar-benar terbukti sih. Kayak aku mau ngebahas soal ini kan tadi kita sempat ngebahas pembunuhan di luar negeri nih. Aku baru aja searching dan aku nemu pembunuhan di Indonesia. Kalau di Indonesia mah pembunuhannya Iya, itu kalau teman-teman tahu kasus 98 era reformasi 93 yang Masina. Oh ya, Masina 93. Kalau yang itu siapa sih namanya yang Wiji Tukul? Oh iya, Sumpah itu aku Wiji Tukul aduh, itu sebenarnya dia nggak mati nggak sih? Dia hilang. Iya itu maksudnya di Indonesia sendiri ya. Kalau kita tarik balik, aku takut. Kalau kita tarik balik sebenarnya 98 itu ada yang hilang, ada yang mereka kan aktivis ditangkap. Aku lupa berapa aktivis ditangkap. Iya, aktivis 5 kah 3 pokoknya. Enggak, banyak, ada puluhan aktivis ditangkap, yang dipulangkan itu cuma belasan. Dan sampai hari ini orang-orang tuh masih kayak mempertanyakan mana sisanya gitu kan, karena orang tua itu masih kayak nunggu gitu loh istilahnya. Tapi yang kalau Masina ini dia tuh ini loh diperkosa ya. Kalau Masina ini kan karena gitu. Iya, soal buruh kan, dia tuh kayak memperjuangkan hak buruh pada masa itu gitu kan. Jadi kayak sedih banget nggak sih yang kayak dia tuh memperjuangkan hak dia sebagai buruh, dia ingin bekerja, ingin menafkahi lah anak-anaknya gitu kan. Ternyata malah kayak ngalamin pembunuhan dan harus diperkosa kayak gitu. Aku takut, jadi kita di hutan takut ada pocong. Jadi ada pocong lagi kita. Aduh. Serem banget. Mohon maaf Abang Pocong. Canda pocong. Terus yang terakhir nih, kalau sebelum kita tutup, kalau misalnya emang udah mau kamu tutup, ini kamu mau tutup apa enggak? Belum ya? Nanti kita di sesi akhir kita akan ngasih rekomendasi film-film yang buat teman-teman tonton. Oke, jadi ini ada yang terakhir, aku mau bahas soal pembunuhannya Munir. Aduh, kasus Munir mah berat, sampai sekarang itu belum itu. Kasus Munir ini sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutannya kayak gimana, nggak pernah dikasih tahu juga pihak pesawat Garuda juga nggak apa ya istilahnya, nggak ada tanggung jawab atau apa gitu kan. Sampai hari ini harusnya tuh ada nggak sih kayak kejelasan lah istilahnya, itu diracunin loh, maksudku itu secara sengaja diracun. Dan Munir ini kalau nggak salah seorang jurnalis juga nggak sih? Iya nggak. Oh, hati-hati sebagai jurnalis. Enggak. Aku magang. Aku takut cari aman gitu. Dan Munir ini sebenarnya dia memperjuangkan HAM pada masa itu, pada masa Orde Baru, dan kita tahu sendiri lah Orde Baru itu kayak gimana ketika kita memperjuangkan HAM. Dan sudah pasti sih ada konspirasi di balik kejadian. Bener banget. Kan ini kalau misalnya kita ngomong soal pembunuhan gitu. Iya sih, bener banget sih. Tapi kalau misalkan ini sudah mau masuk sesi akhir kan? Ya udah lanjut aja Lur. Enggak, aku nanya kamu. Lanjut aja nggak apa. Oh ya udah. Oke, karena kita udah diingatin waktu sama mbak-mbak piknik yang di belakang, malam-malam piknik lagi ganggu ya lagi orang podcast nih ya. Awas kamu. Senja ini. Oh, ini malam. Oke, aku punya rekomendasi beberapa drakor yang buat kalian tonton di rumah. Nah, kalau aku sendiri nyaranin ini, tapi ini nggak drakornya tuh nggak serem-serem banget. Jadi di sini aku nyaranin Strong Woman Do Bong-soon. Kalau teman-teman suka drakor, ini salah satu ini loh drakor yang recommended banget. Kalau misalkan kalian suka pembunuhan berantai gitu. Tapi di sini di Strong Woman Do Bong-soon itu banyakkan kocaknya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang kayak suka horor, nonton pembunuhan tapi takut, itu bisa sih Strong Woman Do Bong-soon, aku recommendedkan banget. Untuk drakor yang lain tuh ada Chicago Typewriter kalau nggak salah. Tapi itu tuh aku belum nonton, tapi itu masuk rekomendasi salah satu adikku, karena adikku suka banget nonton drakor kayak gitu. Jadi aku sempat diskusi tuh ke adikku tadi malam, kayak apa ya adek yang bagus deh, ini aja kak, kayak gitu. Adikku langsung kayak gitu ngasih. Oke, makasih buat adikku. Terus ada lagi? Kalau buat film baratnya sendiri aku punya rekomendasi IT ya, itu namanya. IT ya? Itu yang badut-badut kayak itu. Tapi ini kamu tau nggak sih dampak psikologisnya kalau misalkan nonton kayak itu? Nanti kalau anak-anak yang nonton tuh bakal langsung takut sama badut. Iya, benar. Punya trauma sendiri sama badut. Sedangkan badut itu tuh lucu segala macam gitu kan. Ya, terus kayak ada orang badut yang mencari nafkah di balik kostum badut itu. Kayak banyak, iya benar. Aku Aku sampai sempat mikir, aduh ini filmnya kesian banget nah para badut-badut di jalanan sana, banyak anak-anak yang takut gitu kayak, ih mak itu nanti makan orang, padahal tuh enggak gitu loh. Itu aja sih kalau aku rekomendasikan film, karena aku akhir-akhir ini jarang nonton film, sibuk buat kuliah. Kalau aku kan jarang nonton drakor, tapi yang aku tahu soal pembunuhan gitu di drakor ada juga sih kemarin. Apa itu tuh judulnya? Tunnel yang main siapa tuh? Opa cakep nggak? Cakep. Aku lupa apa sih namanya?
lupa nama pemainnya siapa, cuman di situ dia ngebahas soal kasus pembunuh berantai. Jadi dia tuh kayak masuk ke masa depan. Dia tuh sebenarnya di masa lalu nih, kayak di masa lalu dia tuh kayak udah dangkap nih, ini ada pembunuh berantai di masa lalu ini. Terus dia kayak masuk terowongan, dia nyasar ke masa depan. Di masa depan itu dia ketemu sama pembunuh berantai itu. Jadi jadi ini pakai itu ya, alur maju mundur. Ya, jadi kayak traveling waktu gitu ya. Sumpah travel. ya, yang piknik tuh nggak ngingat aku deh kayaknya. Aku pengen banget ngerujak terus begitu. Masih BM rujak ya. Masih BM ya. Terus kalau misalnya film barat, aku sendiri nyaranin itu. Apa tuh? Apa ya namanya itu? Kalau nggak salah, Don't Breathe. Don't Breathe. Goyang Don't Breathe. Tak bisa bahasa Inggris. Aku tak bisa bahasa Inggris. Apa sih receh banget? Don't Breathe, jangan bernapas. Nah itu tuh di situ nyeritain tentang soal kakek-kakek yang tinggal di sebuah rumah tua. Tapi dia tuh nggak bisa ngelihat. Dia tuh buta. Tapi dia bisa dengar suara nafas orang. Terus kayak ada remaja yang kayak usil masuk ke situ dan kurang ajar ya. Dan mereka tuh harus nahan napas kayak misalnya ngeliat kakak itu karena si kakek-kakek itu bunuh gitu. Iya. Karena kayaknya bunuh kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau nonton soal Ted Bundy, bisa banget nonton di Netflix. Itu yang kayak ada dokumenternya. Jangan yang bacakan ya teman-teman. Iya benar banget, jangan nonton di tele ya. Itu bacakan. Kamu langsung gitu nah. Tapi serius. Jangan serius. Serius di Netflix itu banyak banget dokumenter soal pembunuhan berantai. Ada Ted Bundy, terus Ted Bundy itu yang tap itu ada, terus sama film yang dimainin sama Zac Efron juga ada, tapi aku lupa judulnya apa. Zac Efron kalian tahu yang main di aku kayak obses banget ya sama kejadian Ted Bundy, jadi kayak aku ngikutin sama banget yang hotel itu loh tadi. Ya Hotel Cecil tuh ada juga. Padahal itu termasuk hotel elit loh. Iya, dia tuh masuk hotel elit, tapi memang banyak kayak kamu tuh bakal nemuin banyak pembunuh di hotel itu di saat yang sama. Aduh. Paham gak sih yang kayak memang banyak orang-orang jahat yang suka berkumpul di hotel itu karena emang wilayahnya gitu loh, emang tempatnya mereka di sana gitu. Terus ada lagi film judulnya Family Next Door. Ini nyeritain soal Watts dan yang dia ngebunuh istri dan 2 anaknya. Waduh. Itu kayak banyak banget kalau misalnya kalian nyari soal pembunuhan tuh Netflix juaranya deh. Kalau aku bilang soal dokumenter pembunuhan aku suka banget ngeliatin kayak ada. Aku takut sih. Ada beberapa yang masih aku list dan belum aku nonton. Iya karena kuliah lo. Iya. Aduh. Coba banyak banget, aku pengen banget nonton lagi soal dokumenter gitu. Itu seru banget. Oke deh. Kamu harus nyoba deh nanti. Jadi udah ya dari rekomendasi film dari kami, terus ada drakor juga. Jadi kalau teman-teman nggak suka film nih, mau nonton drakor yang episode lebih panjang gitu kan, ada juga tuh tadi aku udah ngasih. Strong Woman Do Bong Soon itu ngakak banget sih. Dia tuh kayak dia tuh nggak ngebunuh sih sebenarnya, cuma kayak punya kelainan, penguntit juga sebenarnya. Terus tuh kayak cewek-cewek lagi dia anunya, aduh parah banget. Parah banget deh. Dia terobsesi dari ini loh, salah satu drama apa gitu ya, yang cowoknya nih. Pokoknya 7 orang cewek, jadi dia kayak harus nyari 7 orang cewek. Biasanya ada 1 ceweknya yang kabur, dia harus cari lagi tuh. Pokoknya harus ada penggantinya dan di situ disiksa sampai badan cewek ini kurus banget, dari kasih makan. Ya Allah, aku sehari nggak makan asam lambung naik gitu kan ya, apalagi yang itu gitu loh ceweknya. Nah ini yang dia nggak punya mah. Dia nggak kayak kita Bun. Oh iya. Mereka ada pilihan yang kuat, nggak punya asam lambung, pokoknya yang dipilih tuh kayaknya. Oke deh. Dia sebelum ngebunuh dia pilih dulu kan punya asam lambung nggak? Iya, ditucuk sininya dulu kan, kalau sakit berarti. Oke deh. Oke. Sudah cukup kerecehan kita malam ini. Podcast horor apa podcast lawak? Di hutan semakin gelap ya guys, bisa kalian lihat sudah mulai Aduh lighting tolong redupkan dong. Kita di hutan mulai kerasa hawa-hawa seremnya ya. Iya. Oke, kayaknya udah cukup. Podcast kita hari ini luar biasa banget pembahasan kita. Notulensinya mana? Oh, tiba-tiba notulensi. Itu lagi rapat. Heran. Ya pokoknya kita katakan sampai jumpa. Sampai jumpa ke next podcast. Dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa like dan share juga. Kalau bisa subscribe, sekalian nyalain loncengnya biar ting 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 gratis gitu. tis gitu. Iya, terus misalnya kalian juga mau komen kayak ini loh ada pembunuhan berantai di Samarinda lagi di Indonesia yang kayak gini gitu jauhkan bala ya Allah. Bisa banget cerita di kolom komen, atau kalian mungkin punya pengalaman dibunuh, bukan maksudnya astagfirullah, pengalaman di tetangganya gitu. Emang ya terlalu receh. Tahu aku.
Hadot tuh kan. Ya sudah. Aku gak kuat nonton. Pengalaman dibunuh gimana mau cerita? Jadi aku pernah dibunuh berantai. Gitu kan. Aduh. Ya udah kayak kita cukupkan aja podcastnya sebelum kita menjadi kurang kondusif selanjutnya. Ya, terima kasih sudah memaksikan kita dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye sahabat Kompas. Kita pakai masker dulu dong. Oh iya, benar banget.